Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Salma dari kelas SI 10. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang transaksi di sebuah wisma dan hostel beserta dengan kodingnya. Kasus ini dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung sebuah transaksi. Dan juga kasus ini dibuat untuk meminimalisir penggunaan kalkulator. Karena kalkulator itu rentan rusak, apalagi ketika kalkulator tersebut terjatuh. Baiklah, saya akan langsung masuk ke kasusnya. Berikut kasus dari transaksi di Wisma dan Hostel Benian. Pada entry datanya terdapat 10 variabel, yaitu ada nomor transaksi, nama pemesannya, alamat, nomor identitasnya. Nomor identitas ini dapat berupa seperti nomor KTP atau nomor paspor, terus ada nomor kamar, lama inap, harganya, total bayar, dan kembalian. Jika lama inapnya kecil atau sama dengan 2, maka harganya ada 350.000. Jika lama inapnya kecil sama dengan 6, harganya 450.000. Dan jika lama inapnya besar atau sama dengan 8, maka harganya 500.000. Pada kasus ini ada 2 proses, yaitu ada pada total bayar dan kembalian. Di total bayar itu prosesnya lama inap dikali dengan harga, dan pada kembalian prosesnya itu ada total bayar dikurang dengan bayar. Dan inilah coding atau program dari transaksi Wisma dan Hostel Benia. Pada program ini saya menggunakan 4 file header, yaitu ada yang Conio. Conio digunakan untuk fungsi catch. Fungsi get itu dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sebuah karakter yang dimasukkan tidak diakhiri dengan enter. Dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan ke layar. Berikutnya yaitu ada file header IOStream. IOStream merupakan file header dari code dan chin. Code itu bukan untuk menampilkan objek dari chin, sedangkan chin itu untuk menginputkan objek. Code dan chin ini merupakan fungsi pada C++. Terus berikutnya ada file header studio. File header studio ini untuk fungsi gets dan printf. Fungsi get dan printf. Sesuai dengan kasus tadi, yaitu ada nama pemesan, ada nomor transaksi, nama pemesan, alamat, nomor identitas, nomor kamar, lama inap, harga, total bayar, dan kembalian. Untuk nomor transaksi, nama pemesan, alamat, nomor identitas, nomor kamar ini masuk ke karakter, dan tipe datanya yaitu char. Untuk lama inap, harga, dan nomor transaksi termasuk ke tipe datanya itu integer. Total bayar, dan kembalian termasuk float, karena ini karena ini ada proses aritmetika, masuk ke float. Dan pada program ini saya menggunakan fungsi if else untuk keputusan pada lama inap untuk menentukan harga dari tarif dari Wisma dan Hostel Benia ini. Nah, pada
pernyataan if else itu jika kondisi benar maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika kondisi tersebut tidak memenuhi syarat maka akan mengerjakan perintah 2, begitu seterusnya. Di sini untuk menentukan harganya berdasarkan lama inap. Jika lama inapnya kecil sama dengan 2 maka harganya 350.000. Jika lama inapnya kecil terus sama dengan 6 harganya 450.000. Dan jika lama inapnya selain 2 dan 6 ini maka harganya 550.000. Nanti jika saat menginputkan lama inapnya ini 1, maka perintah 1 ini akan dikerjakan. Jika lama inapnya diinputkan 5, pada perintah 1 ini tidak memenuhi syarat karena di perintah 1 ini lama inapnya kecil sama dengan 2, sementara lama inap diinputkan yaitu 5. Maka lanjut ke perintah 2. Perintah 2 itu kecil sama dengan 6. Dan sedangkan lama inap yang diinputkan tadi yaitu 5, maka perintah 2 ini akan dikerjakan. Jika lama inap yang diinputkan dari 6 seperti 7, maka perintah 3 akan dikerjakan karena lama inap ini tidak sesuai pada perintah 1 dan perintah 2. Karena perintah 1 lama inapnya itu kalau kecil, karena lama inapnya kecil sama dengan 2, dan pada perintah 2 lama inapnya kecil sama dengan 6. Dan ini untuk tampilan outputnya. Dan ini input. Pada program ini yang diinputkan ada nomor transaksi, ada nama pemesan, alamat pemesan, nomor kartu identitasnya. Itu seperti nomor kartu identitas ini dapat berupa KTP atau nomor paspor. Terus ada nomor kamar sama alamat inap. Pada output atau tampilannya ditampilkan seperti nomor transaksi, nama variabel no trans, ada nama pemesan, variabelnya ada nama pemesan, terus ada alamat, nomor kartu, nomor kamar, nama inap, dan harga. Dan ini adalah prosesnya. Proses seperti total bayar, prosesnya ada harga dikali lama inap. Terus ada kembalian. Terus bayar dikurang total bayar. Ini saya menggunakan perulangan GoTo. Ketika kita menginputkan pada masih data ini Y atau Y, baik itu Y huruf kapital atau huruf kecil, maka program ini akan mengulang ke atas kembali. Sedangkan kalau kita menginputkan T atau tidak, maka program tersebut terhenti. Mari kita jalankan nomor transaksinya. Sesuai dengan kasus tadi, jika lama inapnya kecil atau sama dengan 2, maka harganya itu 350.
Dan jika lama inapnya kecil atau sama dengan 6, maka harganya 450. Dan jika dia besar dari 6, maka harganya 550.000. Dan di sini saya menginputkan lama inapnya 3 hari, itu artinya maka perintah 1 yang kecil sama dengan 2 itu tidak dikerjakan karena kondisinya tidak memenuhi syarat. Maka lanjut ke perintah 2, yaitu lama inapnya kecil atau sama dengan 6. Dan 3 itu termasuk kategori kecil sama dengan 6, maka harganya itu 450.000. Dan pada total bayar tadi ada harga dikali lama inap. Ya, pada total bayar itu karena tadi ada harga kali lama inap, maka lama inapnya ada 3, harganya tadi 450.000 untuk lama inap kecil sama dengan 6. Maka 3 dikali 450.000 dihasilkan 1.350.000. Dan dibayar dengan harga 1.500.000. Kekembaliannya ada 150.000 lagi karena proses pada kembalian ini yaitu total bayar dikurang dengan bayar. Terus masih ada data. Saya inputkan Y, artinya ya, maka data akan terulang kembali. Nomor transaksi. Pada transaksi yang kedua ini, saya menginputkan lama inapnya yaitu 1 hari. Maka harganya 350.000 karena pada proses keputusan tadi yang if else, jika kondisi benar maka perintah 1 akan dikerjakan. Pada program itu perintah satunya jika lama inapnya kecil sama dengan 2, maka harganya 350.000. Saya menginputkan lama inapnya itu 1 termasuk kategori kecil sama dengan 2, maka harganya 350.000. Terus pada total bayar tadi prosesnya yaitu harga dikali lama inap. Maka harganya tadi 350.000 dikali dengan lama inapnya 1, maka total bayar 350.000. Dan diinputkan bayarnya 400.000, maka kembaliannya adalah 50.000. Kembalian ini prosesnya yaitu total bayar dikurang dengan bayar. Total bayarnya tadi adalah 350.000 dan bayarnya adalah 400.000, maka kembaliannya 50.000. Dan masih ada data, saya inputkan T, maka programnya terhenti. Sekian video penjelasan dari kasus tata transaksi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.